warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Holidi, operator Matalinul Kodim, ingin menyampaikan terkait tentang sistem penerimaan mahasantri baru Matalinul Kodim tahun akademik 2026. Penerimaan mahasantri baru Matalinul Kodim untuk tahun 2026 ini melalui online, ya, melalui online dengan batas waktu dari tanggal 1 Februari sampai dengan 30 Februari. Itu pun dalam jenjang waktu itu ada dua marhalah yang dibuka oleh Matalinul Kodim. Pertama ialah marhalah ula atau program sarjana atau S1. Lalu yang kedua ialah marhalah saniyah atau M2 atau S2 atau magister. Nah, kedua marhalah itu teman-teman ya sama dengan satu jurusan, yaitu jurusan tafsir dan ilmu tafsir, yang kemudian kalau sampai lulus akan mendapatkan titel STU, Sarjana Tafsir Ulumuhu untuk yang S1, dan MTU, Magister Tafsir wa Ulumuhu untuk yang lulusan M2 nantinya. S1 itu ditempuh 4 tahun, itu paling cepat sudah. Kalau yang S2 atau M2 itu ditempuh 2 tahun, itu yang juga paling cepat. Terkait dengan terkait dengan programnya ya beda-beda. Untuk yang S1 atau marhalah ula khusus untuk tahun akademik 2006 ini, Matalinul Kodim akan membuka peluang besar bagi para calon mahasantrinya, yaitu memberikan beasiswa penuh 100% dengan kuota 90 mahasantri. Dengan rincian 90 itu dirinci 30 untuk calon mahasantri putra dan 60 untuk calon mahasantri putri, hanya dengan daftar 500.000, ya, dengan pendaftaran 500.000 di awal. Untuk UKT dan seterusnya itu gratis sudah sampai lulus. Kalau dirinci lagi, kalau biaya normalnya UKT itu 1.200.000 per satu semester untuk yang marhalah ula. Namun untuk yang tahun akademik 2006 mereka tidak ditangguhkan UKT, tetapi full beasiswa penuh bagi 90 mahasantri ini yang kemudian nanti lolos seleksi. Adapun syarat masuknya seperti biasa, dokumen-dokumen yang 4 dokumen ini nanti kita upload di website pendaftaran Matalinul Kodim. Nah, ada seleksinya juga, itu pasti sudah, karena di mana-mana kalau mau ngambil beasiswa ya harus diseleksi dulu. Ada 2 tahapan seleksi. Yang pertama seleksi secara seleksi umum, lalu yang kedua seleksi pilihan. Artinya apa? Seleksi umum ini dari semua peserta baik putra dan putri. Nah, mereka akan diseleksi yaitu membaca kitab Fathul Qorib, meliputi hanya bab ubudiyah, taharah, sholat, dan saum. Nah, setelah mereka ikut seleksi membaca kitab Fathul Qorib, selanjutnya mereka akan seleksi pilihan. Seleksi pilihan ini artinya mereka boleh memilih dari salah satu kriteria ini, yaitu pertama tahfidz Al-Quran minimal 5 juz. Mereka dengan dibuktikan sertifikat baca kitab tafsir Jalalain juga, dan tahfidz Nadom 1000 bait, Alfiyah Qudul Juman atau Matan Subat dibuktikan dengan sertifikat juga. Lalu ranking 1 sampai ranking 5 juara kelas selama di jenjang sebelumnya, yaitu di PDF kuliah, MA ataupun SMA selama 3 tahun, itu dibuktikan dengan raport. Dan yang terakhir juara tes baca kitab atau prestasi akademik ataupun non akademik di jenjang pendidikan sebelumnya, ya. Artinya
seleksi pilihan ini mereka tidak wajib memilih semuanya, wajib memilih satu saja dengan bukti ya, kalau tahfidz bukti sertifikat, kalau lomba ya bukti piagam, kalau ranking ya bukti rapot, itu saja. Nah, setelah mereka menyelesaikan 2 tahapan ini ya, mereka tentunya sudah dapat beasiswa Ma'had Ali Nurul Qodim sampai lulus. Artinya 90 mahasantri tahun depan itu memang benar-benar akan dikader untuk menjadi ahli tafsir dan ilmu tafsir sesuai dengan visi dan misi Ma'had Ali Nurul Qodim. Nah, tentunya dari 90 mahasantri atau kuota beasiswa ini mereka sudah pasti berkualitas, begitu kan? Karena melihat dengan rekam jejaknya. Sebelum masuk Ma'had Ali mereka dites dulu baca kitab Fathul Qorib. Lalu mereka juga punya bukti legalitas bahwa tahfidz Nadom juga pernah juara lomba. Lalu tahfidz Al-Qur'an 5 juz dan seterusnya. Itu untuk yang marhalah ula. Lalu kemudian apa saja sih persyaratan untuk masuk marhalah saniyah? Nah, sama dengan dokumen yang perlu diupload, cuma bedanya ada penambahan untuk yang marhalah saniyah atau M2, yaitu pertama surat rekomendasi dari 2 dosen bergelar doktor. Artinya mereka harus mengupload untuk calon M2, mereka harus mengupload surat rekomendasi dari dosen yang telah bergelar doktor. Isi surat rekomendasi itu ya seperti biasa, artinya misal Dr. Musholli Riyadi memberikan rekomendasi kepada Iqbal Kholidi untuk melanjutkan kuliah magister, kuliah marhalah saniyah di Ma'had Ali Nurul Qodim. Begitu saja lengkap tanda tangannya Bapak Dokter tersebut. Lalu yang tambahan selanjutnya yaitu yang ketiga ini, proposal tesis. Mereka juga calon marhalah saniyah harus mengupload proposal tesisnya di website pendaftaran nantinya ya. Nah, selain persiapan dokumen yang harus diupload, mereka juga harus menyiapkan ya dirinya untuk tes tulis, tes mengisi soal, lalu tes baca kitab tafsir Hayatul Ahkam, dan terakhir interview tentunya. Dan interview itu pun ada batasannya, yaitu penguasaan ilmu tafsir, lalu rencana penelitian dan komitmen studi ya, mau ditempuh berapa kapan, seperti itu saja. Nah, marhalah saniyah ini berbeda dengan marhalah ula. Marhalah ula tidak ada biaya tunggakan lagi kecuali pendaftaran di awal 500.000. Nah, kalau yang marhalah saniyah ini tidak, untuk tahun 2026 ini tidak ada program beasiswa karena ini masih awal. Nah, ada beberapa biaya yang harus ditempuh dengan total yaitu 15 juta rupiah. 15 juta rupiah ini ditempuh selama 2 tahun ya, dengan rincian pendaftaran di awal 400.000 ya, registrasi 750, matrikulasi 600.000, intensif bahasa Arab 500.000, SPP atau UKT 5 juta per 1 semester. Jadi marhalah saniyah ini kan ditempuh 2 tahun atau 4 semester. 10 dibagi 4 berarti 5 juta. Ini sangat murah sekali sudah. Nah, seminar proposal dan ujian tesis 1.250, biaya wisuda 1.500.000 dengan total 15 juta rupiah. Artinya dengan biaya 15 juta rupiah ini para peserta selama 2 tahun dan mereka melaksanakan kuliah di Ma'had Ali Nurul Qodim dan lulus, lalu berhak mendapatkan gelar master ya, biaya 15 juta. Biasanya kalau di kampus-kampus luar itu ya minimal 25 juta lah gitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nah, terkait untuk pendaftaran web ya, kita coba arahkan. Kalian bisa cek di Google Chrome ataupun Windows ya. Klik saja Ma'had Ali Nurul Qodim dan pendaftaran mahasantri baru. Di sini
Ini brosurnya, ini brosur, dan ini link pendaftarannya. Di sini ada marhalah. Kalian harus memilih. Kalau calon M1 ya milih marhalah ula, kalau calon M2 ya milih marhalah saniyah dengan tahasus ya yang sama. Lalu NIK wajib itu, NISN nomor induk siswa nasional itu ada di ijazah. Kalian bisa lihat ijazah SMA-nya, MA ataupun PD kuliah, di sana ada NISN. Nama lengkap tanpa gelar. Ini nama lengkap tanpa gelar ya. Lalu jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, agama, nama ibu kandung juga wajib, nomor WhatsApp yang aktif juga wajib karena ini akan berhubungan dengan pembuatan akunnya Mahasantri. Email aktif, KTP calon Mahasantri, ini berkas-berkas yang harus diupload bagi calon marhalah ula. KK, KTP orang tua, akte kelahiran, ijazah. Ini yang M1, M2. Kita lihat yang M1, akte kelahiran. Nah, berkas atau file penunjang. Berkas atau file penunjang ini artinya yang tadi saya jelaskan, yaitu berkas seleksi pilihan. Kalau calon itu akan masuk dengan bukti prestasi ranking, maka upload raport di sini. Kalau dia pengen masuk dengan jalur tahfidz 5 juz, Al-Quran 5 juz, upload piagamnya di sini. Begitu pula pilihan-pilihan yang lain yang di PowerPoint barusan. Lalu ini bukti pendaftaran 500.000 untuk marhalah ula, kirim ke rekening Matalin Nurul Kodim BRI. Ya, upload di sini. Lalu bukti transfernya. Ini dokumen yang harus diupload bagi pendaftar M1. Kalau bagi pendaftar M2, nah, mereka ada tambahannya, yaitu proposal tesis, file PDF, dan surat rekomendasi bagi dua calon dosen bergelar, bagi 2 orang dosen bergelar doktor. Ini kosongi, berkas file atau penunjang ini kosongi. Dan biaya pendaftarannya 400, juga sama, kirim ke rekening BRI nomor ini dan atas nama Matalin Nurul Kodim. Itu saja. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silahkan komentar biar nanti kita tindak lanjuti pembuatan atau tutorial selanjutnya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.